Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-306. Malam ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Seperti doa pemazmur, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Kiranya malam ini menjadi sebuah momen untuk kita dapat menenangkan diri, membuka hati, dan mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengambil momen teduh dan berdoa sejenak. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kembali kami merapat dan mendekat. Ya Tuhan yang boleh menyelidiki hati kami dan berbicara apa yang perlu kami dengar malam ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita bersyukur boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam Oase. Dan tema malam ini adalah bisikan. Pernahkah Anda merasa seolah-olah Allah tidak mendengar doa Anda? Padahal Anda telah mencurahkan sepenuhnya isi hati Anda kepadanya. Bahkan mungkin sampai mencucurkan air mata. Namun hati Anda diliputi oleh kegalauan dan ketakutan yang mendalam. Karena Anda berasumsi Allah itu diam, karena tidak berkenan mendengar doa-doa Anda. Anda merasa gelisah bahwa Allah telah berpaling dari Anda, dan saat itu pun Anda mulai panik. Sebagian besar dari Anda pernah mengalami perasaan seperti itu. Lalu apa yang Anda akan lakukan? Akankah berdiam diri? Dan akankah untuk memutuskan tidak lagi berdoa? Bila Anda mengalami situasi dan keadaan yang seperti ini, Anda tidak sendirian. Daud di dalam Mazmur 28 memberikan satu berita penghiburan buat kita semua.
Ternyata Daud pernah mengalaminya dan bergumul sekali, sehingga dia menuliskan di dalam ayat yang pertama dari Mazmur 28. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan aku berseru gunung batuku. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, ayat 1 berbicara tentang Daud takut akan Allah yang berdiam diri terhadap doanya. Bagi Daud, ketakutan terbesar Daud bukanlah menghadapi musuh-musuhnya, melainkan jika Allah tidak lagi berkenan kepadanya. Jika Allah tetap diam dan tidak mau mendengar seruan doa-doanya, ia merasa seperti orang yang turun ke liang kubur. Inilah pergumulan terbesar orang percaya ketika Allah tampak diam. Dia berputus asa, hopeless, tidak ada gairah lagi untuk berdoa, atau mungkin juga memutuskan tidak berdoa lagi. Yang mengejutkan adalah Daud menyampaikan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dia berkata, janganlah menyeret aku bersama orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah terhadap teman-temannya, tetapi hatinya penuh kejahatan. Ganjarlah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarlah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan meruntuhkan mereka dan tidak menegakkan mereka lagi. Seorang penafsir Alkitab mengatakan ayat 3-5 itu menceritakan Daud ingin curhat kepada Allah bahwa hidupnya itu berbeda dengan para penjahat. Daud meminta Tuhan tidak memperlakukannya sama dengan orang-orang jahat. Oleh karena itu, di dalam curhatan ini, Daud berpikir, jangan-jangan Tuhan diam karena dirinya diperlakukan sama dengan orang-orang jahat. Namun di tengah-tengah pergumulan yang seperti ini, apakah Daud itu pasrah atau menyerah? Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, justru Daud mengatakan, dengarkanlah suara permohonanku. Kata permohonanku itu permohonanku demi permohonanku. Berulang-ulang dia kembali berdoa. Ketika aku berteriak minta tolong kepadamu dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Justru melalui ayat kedua ini Daud terus-menerus memohon anugerah Allah. Ia mengangkat tangannya ke arah tempat kudus sebagai tanda kebergantungan penuh kepada Tuhan. Artinya, Daud tidak berputus asa, atau dia tidak lagi merindukan untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Karena dalam dirinya tetap memiliki satu iman bahwa hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak ada dalam dunia yang dapat menolong dirinya selain Tuhan. Charles Spurgeon itu mengatakan, tangan yang terangkat selalu menjadi bentuk sikap saleh dan dimaksudkan untuk menandakan uluran tangan ke arah Tuhan. Adanya kesiapan, adanya keinginan untuk menerima berkat yang dicari. Kita mengulurkan tangan kosong karena kita adalah pengemis. Kita mengangkatnya karena kita mencari perbekalan surgawi. Kita mengangkatnya ke arah takhta belas kasihan Yesus, karena di sanalah harapan kita itu bersemayam. Jadi Spurgeon itu mengatakan justru Daud itu mengangkat tangannya karena dia merindukan adanya perbekalan surgawi yang dia terima. Karena disitulah satu pengharapan yang dia rindukan itu boleh terjadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu mengangkat tangan adalah sikap yang menunjukkan kepercayaan kita.
Inilah seharusnya kita waktu berdoa dengan tanpa jemu-jemu saat menghadapi berbagai kesulitan hidup. Justru adanya satu sikap di dalam diri kita, yaitu sikap percaya adanya pertolongan dari Tuhan. Penulis tafsiran menekankan, pada waktu Daud mengatakan, dengarkanlah suara permohonanku, itu berbentuk jamak. Artinya, Daud berulang kali tidak menyerah. Ketika jawaban itu belum datang, teruslah berdoa dan jangan menyerah. Itu adalah hal yang dapat kita pelajari di dalam ayat yang kedua. Setelah Daud doa tanpa jemu-jemu, akhirnya Daud itu di dalam ayat yang kedua mengatakan, dengarkanlah suara permohonanku. Di dalam ayat yang keenam dia berkata, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Ibu bapak, tentunya di sini adalah satu hal yang luar biasa. Daud berkisah di tengah segala pergumulan yang seolah-olah Allah itu diam. Dia tanpa jemu-jemu terus berdoa, memiliki satu iman percaya, menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka pada saat yang tepat, dia tahu Tuhan telah menjawab akan doanya, mendengar akan suara permohonannya, sehingga dia berkata, terpujilah Tuhan. R.C. Sproul mengatakan, menunggu adalah salah satu disiplin tersulit dalam kehidupan orang Kristen, karena menuntut kita mempercayai waktu Tuhan, bukan waktu kita. R.C. Sproul mengatakan, seringkali Tuhan membiarkan kita bergumul, dan kita tahu Tuhan memberikan waktunya yang tepat. Dan disitulah kita baru dapat menyadari, ternyata kehadiran Tuhan itu selalu ada. John Piper mengatakan, Allah sedang melakukan 10.000 hal dalam hidupmu, dan mungkin kau hanya menyadari 3 di antaranya. Jadi artinya John Piper ini mengatakan, pada waktu itu Daud mengatakan, dengarkanlah suara permohonanku. Itu bukan berarti kemudian Allah itu diam saja. Tidak. Tapi dia sudah melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita, menopang akan kehidupan kita. Tapi pada saatnya, kita hanya kemudian mengetahui 3 hal di antara 1000 langkah yang dilakukan oleh Tuhan untuk melindungi kita ini. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda hari ini, apakah Anda ragu bahwa Allah mendengar doa-doa Anda? Atau mungkin Anda merasakan Allah masih diam? Tuhan Yesus juga pernah merasakan dengan pedih ketika Allah meninggalkan dirinya karena dia menggantikan diri kita yang berdosa dan hidup terpisah dengan Allah. Ia berseru, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Hari ini kita tidak terpisah lagi dengan Allah karena kita sudah menjadi miliknya. Dia tidak pernah meninggalkan diri kita karena kita sudah menjadi miliknya. Karena Tuhan sudah menggantikan kita. Karena keterpisahan kita dengan Allah akibat dosa itu sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sudah final. Sudah digantikan oleh Tuhan Yesus, dan sekarang Allah tidak mungkin meninggalkan diri kita, karena kita adalah miliknya. Karena kita adalah miliknya, marilah kita meyakini seperti Daud mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya
semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ayat ini berbicara tentang Allah yang Maha Tahu, dan juga sekaligus berbicara tentang kedekatan Allah dengan umatnya, di mana Allah bukan sekedar mendengar bisikan setiap kata-kata di dalam doa yang kita ucapkan, namun Allah juga sangat memahami motif, perasaan, pergumulan, kerinduan, bahkan keraguan kita di balik semua bisikan yang Anda dan saya ucapkan di hadapan hadirat-Nya. Kita harus meyakini sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah diketahui oleh Tuhan. Hari ini mungkin kita mengalami pergumulan, beban berat di dalam perekonomian. Situasi dunia tidak baik-baik dan perekonomian di Indonesia tidak baik-baik. Itu membawa dampak di dalam kehidupan bisnis kita, di dalam kehidupan perekonomian keluarga kita. Kita mungkin sedang bergumul dengan pergumulan keluarga yang begitu berat. Mungkin kita sedang bergumul dengan pelayanan yang di gereja, yang menghadapi berbagai kendala dan masalah yang tidak kunjung habis. Marilah bisikkan isi hatimu kepadanya. Yakinlah, sebelum lidahmu mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua itu sudah diketahui oleh Tuhan. Mari, bisikkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Amin.
Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami yakin Engkau tidak meninggalkan kami, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menggantikan kami. Karena akibat dari dosa kami telah terpisah dengan Allah. Tetapi ya Tuhan, Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Dan kami meyakini kami sebagai anak-anak-Mu dan sebagai milik-Mu, Engkau tetap bersama dengan kami. Bahkan di tengah segala pergumulan, kami mengungkapkan isi hati kami semuanya. Engkau pasti sudah mengetahui pergumulan kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan, kami tidak sendirian, tapi kami meyakini pada saat kami merasakan Engkau diam, Engkau adalah Allah yang terus bertindak untuk melindungi, menopang akan kehidupan kami. Apapun yang kami alami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord